Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anurido dari kelas 23B dengan NIM 230913870044. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi yang telah saya buat pada modul 5 yang berjudul penyiaran 3 fasa terkendali setengah gelombang. Untuk rangkaiannya sendiri di sini memiliki beban yang berbeda, yaitu untuk beban yang pertama ada beban R, untuk yang kedua ada beban RL, dan yang beban ketiga adalah beban RC. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan pada beban R terlebih dahulu. Nah, untuk komponennya sendiri, yang pertama di sini kita menggunakan 3 fasa atau 3 sumber AC di sini. Setelah itu kita menggunakan 3 buah tiristor sebagai SCR. Setelah itu kita tambahkan pulse generator pada setiap tiristor, dan untuk bebannya di sini menggunakan resistor. Nah, untuk sumbernya sendiri, sumber AC di sini untuk yang pertama menggunakan 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Nah, untuk yang kedua sama 220, tetapi untuk pas decknya di sini kita beri nilai min 120 Hz. Min 120. Soalnya karena perbedaan sudut pada fasa yaitu 120 derajat. Setelah itu untuk sumber yang ketiga di sini juga sama, tetapi ini menjadi plus 120 untuk sudutnya. Untuk nilai yang lainnya sama. Nah, setelah itu untuk pulse generator, nah di sini untuk yang R, untuk periodnya di sini 0,02 didapatkan dari rumus 1 per F, yaitu 1 per frekuensi. Nah, setelah itu di sini ada phase delay. Nah, untuk phase delay-nya ini kita dapatkan dari rumus ini. Nah, di sini ada cara untuk menghitung phase delay untuk sudut penyelaan 90 derajat. Nah, untuk fasa R di sini A per 360 dikali 0,02 dan hasilnya 0,05 S. Nah, tinggal kita masukkan pada pulse generatornya. Nah, untuk yang kedua pulse generatornya juga sama, kita sesuaikan dengan rumus. Nah, di sini pada rumusnya ditambah 1/3. Nah, dikarenakan untuk di sini tertinggal 120 derajat. Sedangkan untuk fasa yang T 2/3 dikarenakan tertinggal 240 derajat. Tinggal kita hitung hasilnya dan kita masukkan pada simulasi MATLAB. Nah, untuk yang ketiga kita juga tinggal masukkan sesuai dengan rumus yang telah hasil yang telah kita dapatkan pada perhitungan yang telah kita buat. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk beban R di sini saya menggunakan 182 ohm untuk beban pada resistor. Nah, setelah ini kita akan coba run pada rangkaiannya. Kita tunggu sebentar, mungkin agak lama. Nah, di sini sudah keluar untuk nilai hasil simulasinya. Untuk yang pertama ada VRMS. Nah, untuk VRMS-nya di sini mendapatkan hasil 136 volt. Nah, untuk VMA-nya di sini mendapatkan hasil 103,5 volt. Nah, kita lihat untuk scope-nya. Scope pada Vout. Nah, di sini untuk Vmax-nya sendiri ketemu di
219,2, dan untuk bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat pada hasil perhitungan yang telah kita buat untuk VRMS-nya, yaitu VRMS sama dengan VM akar 3 per 2 pi tutup kurung pi min A per 2 ditambah sin tutup kurung 2A tutup kurung per 4. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan saja semua nilai yang telah kita dapatkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan hasil simulasi. Nah, di sini untuk hasilnya sendiri setelah perhitungan mendapatkan 134,2 volt. Nah, kita lihat pada hasil simulasinya. Nah, di sini mendapatkan hasil 136 volt. Nah, di sini selisih sedikit yaitu 2 volt. Masih kita maklumi. Nah, setelah itu untuk arusnya sendiri, di sini untuk IRMS-nya mendapatkan hasil 0,7474. Sedangkan untuk IMEA-nya mendapatkan hasil 0,5688. Nah, kita lihat untuk hasil scope atau gelombang yang akan keluar. Nah, untuk gelombang arusnya sendiri, di sini mendapatkan nilai 1,2. Nah, untuk bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat pada rumus perhitungan yang telah kita buat juga. Nah, di sini untuk menghitung IRMS menggunakan rumus IM dikali akar 3 per 2 pi tutup buka kurung pi min A per 2 tambah sin 2A per 4 tutup kurung. Nah, setelah mendapatkan rumus ini, kita tinggal memasukkan semua nilai yang ada, dan untuk hasilnya di sini yaitu 0,7377 ampere. Nah, di sini untuk hasilnya yaitu 0,7474 pada IRMS, sedangkan pada perhitungan 0,7377, yaitu selisih sedikit pada hasil perhitungan dan simulasi. Setelah itu kita berpindah pada rangkaian beban yang selanjutnya, yaitu beban RL. Nah, untuk yang beban RL di sini sama untuk semua sumbernya, tiga sumbernya di sini menggunakan 120 dan frekuensi 50 Hz. Hanya berbeda pada sudut atau pasdetnya. Nah, di sini untuk push generatornya juga sama. Kita hitung dengan rumus tadi, tinggal kita masukkan nilainya. Nah, di sini untuk push generatornya untuk pastilanya sama seperti sebelumnya. Ya, di sini untuk beban RL-nya, untuk yang R kita menggunakan 182 ohm, dan untuk indukansi menggunakan 700 mA. Di sini bisa kita lihat pada hasil simulasinya yaitu mendapatkan VRMS sebesar 140,9 volt dan VMA-nya sebesar 85,58 volt. Nah, untuk hasil gelombangnya bisa kita lihat di sini. Nah, untuk hasilnya mendapatkan 200 219,2 yang pada max-nya di sini. Nah, untuk hasil gelombangnya bentuknya seperti ini. Nah, bisa kita lihat untuk bentuk gelombangnya berbeda pada awal. Nah, setelah itu kita lihat pada
hasil IRMS-nya yaitu 0,4832 ampere, dan untuk IMEA-nya sebesar 0,4657 ampere. Nah, kita lihat di sini untuk hasil gelombangnya atau hasil max-nya di sini 6,4, sedangkan untuk bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan berpindah pada rangkaian yang selanjutnya, yaitu rangkaian RC, pada beban RC. Nah, untuk semua nilainya di sini sama untuk sumber, tetap menggunakan 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Yang membedakan hanya pada nilai sudutnya. Untuk pulse generator juga sama. Untuk nilainya di sini nah seperti ini. Nah, untuk phase delay-nya juga sama seperti sebelumnya untuk semua pulse generatornya. Nah, di sini untuk beban R-nya kita lihat kita bernilai 182 ohm, sedangkan untuk kapasitornya di sini kita berikan nilai 10 mikrofarad. Nah, di sini kita berikan saklar untuk menyalakan kapasitornya dan konfigurasi pulse generatornya seperti ini untuk settingannya. Untuk phase delay-nya kita berikan 0. Nah, setelah itu bisa kita lihat pada hasil simulasi yang keluar di sini untuk VRMS-nya mendapatkan hasil 136 volt, sedangkan untuk VMEA-nya mendapatkan hasil 103,7 volt. Di sini kita lihat bentuk hasil gelombang. Nah, ini adalah bentuk hasil gelombang pada beban RC. Kita coba lihat pada hasil arusnya. Nah, untuk arusnya sendiri di sini untuk IRMS mendapatkan hasil 0,7588 ampere, sedangkan untuk IMEA-nya 0,5723 ampere. Nah, kita lihat untuk hasil gelombang yang keluar. Nah, untuk hasil gelombangnya seperti ini. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan pada hasil simulasi yang telah saya buat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.